Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Roti Hidup yang akan disampaikan oleh Letnan Faris, Opsir Korps Palembang. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, pendengar sahabat Cakrawala, dimanapun kita berada. Pagi hari ini senang rasanya masih bisa menyapa sahabat Cakrawala melalui program Roti Hidup ini. Kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebab hanya karena anugerah Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh bangun dari tidur kami dengan kekuatan yang baru. Kami boleh menikmati kesempatan hidup yang Tuhan beri bagi kami. Kami boleh melihat keluarga kami juga menikmati kekuatan kesehatan, kesempatan hidup yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini kami bersama-sama mau belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, supaya kami juga dapat melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, mari kita bersama-sama melihat pembacaan firman Tuhan. Ulangan pasal 31, ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Ulangan pasal 31, ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Lembaga Alkitab memberi judul Yosua sebagai pengganti Musa. Demikian sabda Allah. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan tidak akan kuseberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapan, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang akan berjalan menyertai engkau.
Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, "Kukatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Pendengar sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan dalam ayat firman Tuhan ini, di sana Musa menjelaskan, menyampaikan kepada orang-orang Israel, umat-umat Tuhan pada waktu itu, bahwa Dia tidak akan memimpin mereka untuk masuk ke tanah perjanjian. Sahabat Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hanya menyampaikan itu kepada umat-umat Israel pada waktu itu, orang-orang yang dipimpinnya pada waktu itu, tetapi Musa juga menjelaskan kepada Yosua penggantinya, bahwa Yosua akan menggantikan posisinya untuk memimpin bangsa ini masuk ke tanah perjanjian. Sahabat Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Musa menyampaikan ini kepada umat-umat Tuhan dan juga kepada Yosua pada waktu itu, Musa melihat ada ketakutan sebenarnya. Sehingga kalau kita melihat dalam ayat yang ke-6 itu dikatakan, "Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka." Lalu dalam ayat yang ke-8 juga dikatakan, "Janganlah takut dan janganlah patah hati." Sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, dalam catatan firman Tuhan ini Musa melihat bahwa ada ketakutan yang dirasakan oleh umat-umat Tuhan pada waktu itu. Dan juga ada ketakutan yang dialami oleh Yosua sebagai penggantinya yang akan memimpin bangsa ini masuk ke tanah perjanjian pada waktu itu. Tetapi menarik bahwa dalam catatan firman Tuhan ini Musa menguatkan mereka. Kalau kita melihat dari ayat yang ketiga itu, Musa sudah menguatkan mereka dengan berkata seperti ini, "Tuhan Allahmu, Dialah yang akan menyeberang di depanmu." Lalu dalam ayat yang ke-6 lagi dikatakan oleh Musa seperti ini, "Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Sahabat Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan, dalam catatan firman Tuhan ini Musa mau meyakinkan umat-umat Tuhan pada waktu itu, bahkan meyakinkan Yosua sebagai penggantinya bahwa Tuhan yang menyertai perjalanan mereka sekalipun ia tidak bisa bersama-sama dengan mereka. Itu sebabnya pada kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, melalui renungan firman Tuhan pagi hari ini, kita mau belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan menyertai. Apa yang harus kita lakukan ketika kita tahu bahwa Tuhan kita menyertai perjalanan kehidupan kita? Mari kita bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu." Ayat 6 ini adalah pesan kepada umat-umat Tuhan pada waktu itu, supaya mereka menguatkan hati mereka, meneguhkan hati mereka. Dan pesan yang sama juga disampaikan oleh Musa kepada Yosua sebagai pengganti dia untuk memimpin bangsa ini masuk ke tanah perjanjian. Ayat yang ke-7 juga dikatakan, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu." Sahabat Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat selanjutnya itu Musa berkata bahwa Tuhan menyertai engkau
Dan dalam catatan firman Tuhan ini berbicara tentang Tuhan menyertai. Itu berbicara tentang perbuatan ajaib Tuhan yang akan menolong mereka. Itu berbicara tentang tanggung jawab Tuhan. Tetapi ada hal yang harus dilakukan oleh umat-umat Tuhan ini. Dalam ayat firman Tuhan ini mau mengajarkan kita bersama-sama bahwa Tuhan menyertai. Apa yang harus kita lakukan saat kita tahu bahwa Allah kita menyertai kita? Yang harus kita lakukan adalah kuatkan hatimu. Ini yang harus kita lakukan bersama-sama. Dalam catatan firman Tuhan ini Musa mengingatkan umat-umat Tuhan pada waktu itu untuk menguatkan hati mereka. Sekalipun ia tidak bersama-sama dengan mereka. Musa juga mengingatkan kepada Yosua penggantinya supaya ia juga menguatkan hatinya. Sekalipun ia tidak bisa lagi bersama-sama dengan Yosua untuk masuk ke tanah perjanjian itu. Sahabat Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa harus kuatkan hati? Musa mengingatkan catatan kebenaran firman Tuhan ini. Rupanya kalau kita melihat dalam ayat yang ketiga, ayat yang keempat, ayat yang kelima itu, mereka akan menghadapi musuh-musuh mereka sebelum masuk ke tanah perjanjian itu. Ada orang-orang yang akan mereka hadapi. Dan orang-orang yang akan dihadapi itu adalah orang-orang yang kuat. Dan itu sebabnya dalam ayat yang ke-6 itu, ketika mengetahui bahwa Musa itu tidak bersama-sama dengan mereka, Musa melihat bahwa orang-orang ini sedang mengalami ketakutan. Sehingga ia katakan, jangan takut dan jangan gemetar karena mereka. Dan ini sebabnya dalam catatan firman Tuhan ini mereka mau dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan ini. Mereka mau diingatkan supaya kuatkan hati. Sahabat Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan, dalam catatan firman Tuhan ini mau mengajarkan bahwa pasti ada tantangan. Tetapi firman Tuhan ingatkan supaya jadi pribadi yang kuat sekalipun ada tantangan yang dihadapi. Sahabat Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan, kata kuatlah yang dimaksudkan di situ kalau melihat dari terjemahan Ibraninya itu berkata-kata kazak. Kazak itu bisa diartikan tumbuh kokoh atau juga bisa diartikan kuat atau bisa diartikan menguatkan. Lalu di situ juga ada kata teguhkanlah hatimu. Kata itu dari kata amets yang artinya kuat, berani. Nah, sahabat Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Musa berkata kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini berbicara mau mengingatkan umat-umat Tuhan pada waktu itu, mau mengingatkan Yosua juga pada waktu itu, supaya mereka jadi pribadi yang kuat. Ada tantangan, ada persoalan, tapi mereka diingatkan untuk jadi pribadi yang kuat. Mengapa harus jadi pribadi yang kuat? Karena Allah menyertai mereka. Sahabat Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang menjadi dasarnya. Kuatlah hatimu karena Allah menyertai mereka. Itu sebabnya dalam catatan firman Tuhan ini, kalau orang lain kuat melewati persoalan hidup, maka mereka harus lebih kuat. Mengapa? Karena Allah menyertai mereka. Kalau orang lain berani menghadapi tantangan hidup, maka umat-umat Tuhan harus lebih kuat. Mengapa? Karena Allah menyertai mereka. Itu sebabnya dalam catatan firman Tuhan ini mereka diingatkan untuk jadi pribadi yang kuat sekalipun di tengah-tengah tantangan yang dialami. Sahabat Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan, ini juga menjadi pembelajaran rohani bagi kita bersama-sama. Di tengah-tengah tantangan hidup yang kita alami bersama-sama, maka firman Tuhan juga ajarkan kita bersama-sama pada pagi hari ini untuk jadi pribadi yang kuat menghadapi setiap tantangan persoalan hidup yang Tuhan izinkan terjadi. Mengapa? Dengan satu keyakinan kita harus percaya Allah menyertai kita. Sahabat Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang dilakukan, yang diajarkan oleh firman Tuhan dalam ayat firman Tuhan ini. Jadi bukan hanya berbicara tentang kekuatan hati di saat mengalami tantangan hidup, tetapi juga kalau kita melihat dalam ayat yang kedua berkata seperti ini. Berkatalah ia di situ adalah Musa kepada mereka di situ adalah orang Israel. Lalu ia berkata seperti ini, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi
Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan tidak akan kuseberangi. Sahabat Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan, dalam catatan firman Tuhan ini, kalau kita mempelajari bersama-sama secara khusus dalam ayat yang kedua itu, Musa menyadari keadaan fisiknya. Ia berkata, aku sekarang sudah berumur 120 tahun. Lalu dalam ayat firman Tuhan itu dikatakan lagi oleh Musa, aku tidak giat lagi. Lalu dalam ayat firman Tuhan itu juga dikatakan oleh Musa, firman Tuhan sudah berkata bahwa dia tidak akan menyeberangi sungai Yordan. Sahabat Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat firman Tuhan ini sebenarnya mau berbicara tentang perpisahan. Jadi dalam ayat firman Tuhan ini mau mengajarkan kita bersama-sama, kalau tadi kita harus kuatkan hati di saat-saat menghadapi tantangan hidup, persoalan hidup. Tetapi dalam ayat yang kedua ini bukan hanya tantangan itu yang dialami, tetapi ada perpisahan yang akan mereka hadapi bersama-sama. Musa yang bersama-sama dengan mereka selama ini tidak akan bersama-sama dengan mereka untuk menyeberang ke tanah perjanjian itu. Ada perpisahan di situ. Tetapi dalam ayat firman Tuhan ini, Musa juga mau mengingatkan sekalipun mereka mengalami perpisahan, mereka harus tetap kuatkan hati. Sahabat Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kuatkanlah hatimu. Dalam catatan firman Tuhan ini mau mengajarkan kita bersama-sama. Di tengah-tengah tantangan hidup kita harus menguatkan hati kita. Kita mampu melewati itu. Bahkan di tengah-tengah kita mengalami perpisahan, firman Tuhan juga ingatkan, kuatkan hati. Walaupun berpisah, maka firman Tuhan ajarkan kita bersama-sama, Allah menyertai. Itu sebabnya dalam ayat yang ke-8 itu dikatakan seperti ini. Sebab Tuhan, dialah sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Sahabat Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat firman Tuhan ini mau mengingatkan kita bersama-sama, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada perpisahan, maka harus kita mengingat bersama-sama catatan firman Tuhan ini. Dia yang dimaksudkan di situ adalah Tuhan sendiri berjalan di depanmu. Tuhan menyertai. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Sebab Tuhan menyertai perjalanan kehidupan kita masing-masing. Sahabat Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya di saat-saat kita tahu bahwa Allah menyertai perjalanan kehidupan kita, maka kita belajar untuk kuatkan hati melewati tantangan hidup, bahkan mengalami perpisahan. Harus tetap kuatkan hatimu. Sahabat Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menyertai kita. Apa yang harus kita lakukan ketika kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita? Satu hal yang kita bisa lakukan bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan ini, kuatkanlah hatimu. Jadi pribadi yang kuat, menghadapi tantangan hidup. Bahkan saat Tuhan izinkan terjadi perpisahan, maka engkau harus tetap kuatkan hatimu. Sebab Tuhan berjalan di depanmu. Tuhan menyertai engkau. Tuhan tidak akan membiarkan engkau. Dan Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Pagi hari ini kami boleh bersama-sama belajar dari renungan firman Tuhan ini.
kami diingatkan bagian kami adalah menguatkan hati kami sehingga kami menjadi pribadi yang kuat menghadapi segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan kami, dan kami mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan sebab Tuhan Allah yang menyertai perjalanan kehidupan kami, umat-umat-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat beraktivitas untuk kita semua sahabat Cakrawala. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.